Film yang bagus bukan hanya sekedar film yang dibintangi oleh para aktor atau aktris yang mempunyai bakat akting dan sinematografi yang menarik, tetapi film yang bagus harus mempunyai alur cerita yang jelas dan juga bisa menyampaikan pesan moral dengan baik. Selain itu, suatu film juga harus membuat para penonton merasa mendapat sesuatu yang berbeda. Berikut 5 film Indonesia yang bermanfaat untuk anak SMA. Yang pertama, Laskar Pelangi. Film Laskar Pelangi merupakan sebuah adaptasi sinema yang mengambil waktu di akhir tahun 1970-an. Film ini menceritakan kisah masyarakat pinggiran tentang perjuangan hidup menggapai mimpi yang mengharukan dan persahabatan yang menyelamatkan hidup manusia. Lokasi film Laskar Pelangi ini di sebuah pulau indah yang pernah menjadi salah satu pulau terkaya di Indonesia, yaitu Pulau Belitung. Mira Lesmana adalah produser film Laskar Pelangi dan film ini juga disutradarai oleh Riri Riza. Mereka mengaku tidak mudah memindahkan cerita dari 529 halaman novel untuk dijadikan sebuah film. Mira mengatakan memiliki kesulitan saat bedah naskah yang memerlukan waktu hampir 1 tahun lamanya. Selain itu, membutuhkan waktu lama untuk menemukan anak-anak yang akan berperan sebagai anggota Laskar Pelangi dari bulan Desember 2007 dan selesai di bulan Maret 2008. Film Laskar Pelangi mengajarkan manusia untuk sederhana, jujur, tulus, gigih, serta bertakwa dalam menjalani hidup. Film ini juga mengajarkan bahwa pendidikan adalah sangat penting dan merupakan hak setiap anak bangsa. Yang kedua, Dua Garis Biru. Film Dua Garis Biru ini menceritakan sepasang kekasih yang masih duduk di bangku SMA yang bernama Bima dan Dara. Mereka saling melengkapi dengan perjalanan cinta yang penuh tawa dan sampai akhirnya mereka melanggar batas. Bima dan Dara harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat. Dari hal tersebut membuat hubungan mereka berubah seketika menjadi banyak masalah. Film ini sempat memancing kontroversi karena dianggap melegalkan kebebasan. Namun film ini ternyata memiliki pesan yang sangat penting tentang edukasi seks sedini mungkin untuk anak-anak. Dua Garis Biru juga menjadi wadah untuk berdiskusi tentang pernikahan dini yang masih dianggap tabu di Indonesia. Dan para kru film berharap semoga penonton bisa menyukai serta mengerti pesan yang disampaikan. Yang ketiga, 5 cm. Film 5 cm ini diangkat dari novel dengan judul yang sama dan disutradarai oleh Rizal Mantovani. Film 5 cm menceritakan tentang 5 remaja yang memiliki watak yang berbeda-beda, tapi hal itu yang membuat persahabatan mereka menjadi berwarna. Suatu hari, mereka berlima merasa bosan dengan keadaan yang seperti itu dan menginginkan suasana yang baru. Lalu, salah satu dari mereka memiliki rencana untuk tidak berkomunikasi satu sama lain. Setelah 3 bulan berlalu, mereka akhirnya bertemu di stasiun untuk melakukan perjalanan ke puncak gunung tertinggi di Jawa, yaitu Mahameru pada tanggal 17 Agustus. Film ini mempunyai pesan yaitu yang harus menjadi diri sendiri tanpa harus mengikuti gaya dan sifat orang lain, mengajarkan harus berjuang penuh tanpa putus asa, dan memperkenalkan pentingnya persahabatan karena manusia adalah makhluk sosial yang masih membutuhkan orang lain. Yang keempat, Sang Pemimpi. Film Sang Pemimpi merupakan kelanjutan dari Laskar Pelangi. Film ini bercerita tentang anak remaja yang mencari identitas diri pada usia 17 tahun, yaitu Ikal, Arai, dan Jimbron yang memiliki kehidupan penuh dengan tantangan, pengorbanan, dan lika-liku kehidupan yang membuat kita percaya pada kekuatan mimpi dan kekuasaan Allah. Ikal, Arai, dan Jimbron berjuang demi menuntut ilmu di SMA negeri yang jauh dari kampungnya. Mereka tinggal di salah satu tempat tinggal dekat pasar yang kumuh, tepatnya di Magai Pulau Belitung. Selain sekolah, mereka bertiga juga bekerja sebagai kuli untuk memenuhi kebutuhan hidup. Film Sang Pemimpi disutradarai oleh Riri Riza dengan produser Mira Lesmana. Pelaksanaan syuting film ini berlokasi di Belitung, tepatnya di Kota Manggar, Tanjung Pandan, Jakarta, dan Bogor pada tanggal 1 Juli 2009 dan selesai tanggal 21 Agustus 2009.
Film Sang Pemimpi mengajarkan agar tidak berhenti bermimpi, walaupun dalam keterbatasan, dan cobalah untuk menutupi keterbatasan itu dengan usaha dan optimis. Selain itu, film ini juga memiliki banyak pesan penting lainnya seperti harus saling menjaga kerukunan, saling menghormati antar umat beragama, dan juga harus yakin bahwa impian yang kita inginkan dapat tercapai dengan cara berusaha. Yang terakhir, Bumi Manusia. Film Bumi Manusia, film adaptasi novel karya Pramoedya Ananta. Novel Bumi Manusia merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru. 3 buku lainnya yaitu Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Secara garis besar, cerita berkisah tentang percintaan antara Minke atau Iqbal Ramadan dan Annalies Melema atau Mawar yang juga menjadi pengikat cerita. Minke adalah orang Jawa yang dekat dengan kehidupan bangsa kolonial dan keluarga Annalies yang merupakan blasteran Indonesia Belanda. Melema, ayah Annalies dari Belanda, sementara Nyai Ontosoroh, ibunya yang seorang gundik asli Jawa. Minke bukanlah nama asli, tapi itu sebuah hinaan yang diucapkan oleh bangsa kolonial. Ada yang beranggapan Minke merupakan plesetan dari kata monkey atau monyet. Nama asli Minke adalah Tirto Adi Soerjo. Film yang rilis pada 15 Agustus 2019 ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan Salman Aristo sebagai penulis naskah. Lewat museum dan film Bumi Manusia, Hanung mengaku ingin menghidupkan kembali sosok Pramoedya di tengah generasi muda. Dia menyayangkan banyak generasi muda tidak mengenal siapa itu Pramoedya Ananta. Menurut Hanung, pesan yang ingin disampaikan dari film tersebut adalah tentang semangat bagaimana menjadi Indonesia yang modern, yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bagaimana menjadi Indonesia itu bukan berarti menjadi primordial, menjadi nasionalisme yang merasa paling benar ataupun paling kaya, tapi menyadari bahwa Indonesia itu setara dengan bangsa lain dan merupakan negara modern yang bisa bekerja sama dengan bangsa lain dengan suara yang sama. Nah, itu tadi 5 film Indonesia yang mempunyai pesan dan makna yang positif untuk kita tonton. Jangan lupa follow media sosial EduLab Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!